Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Yaya Jakaria SSI MM, Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta. Yang terhormat Bapak Associate Profesor Dr. HM Syahrial Yusuf MM MBA, pendiri LP3I. Yang terhormat Pembina Yayasan LP3I, yang terhormat Bapak Muhammad Agnia Syahputra, Bebus Mkom, Ketua Yayasan LP3I, beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Senat Politeknik LP3I Jakarta, yang terhormat Sivitas Akademika Politeknik LP3I Jakarta, yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi di bawah naungan LP3I Group, yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi di lingkungan LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta, yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan relasi perusahaan, yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan LP3I College seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu jajaran media baik offline maupun online, yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua wisudawan wisudawati Politeknik LP3I Jakarta, serta tentunya para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19, kita dapat sama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan menghadiri acara wisuda mahasiswa Politeknik LP3I ke-21 tahun 2020. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, tentunya saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan yang telah berhasil menamatkan atau menyelesaikan pendidikan di Politeknik LP3I Jakarta, dan juga kepada seluruh orang tua wisudawan yang ikut berbahagia. Tentunya keberhasilan ini akan menjadi tonggak awal kesuksesan selanjutnya di dunia kerja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan arahan serta ridhonya untuk langkah seluruh wisudawan pasca pendidikan di Politeknik LP3I Jakarta. Selamat dan sukses juga kami sampaikan kepada Direktur serta jajaran pimpinan dan tentunya dosen-dosen Politeknik LP3I Jakarta atas keberhasilannya melaksanakan pendidikan vokasi dengan terlaksananya wisuda yang ke-21 ini. Tentunya sudah banyak sumber daya manusia dengan keahlian vokasi yang telah diluluskan, dan tentunya diharapkan Politeknik LP3I dapat terus berlanjut dan berkembang menjadi baik dan seterusnya. Bapak Direktur serta hadirin yang berbahagia, pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJPM 2020-2024, dan sesuai dengan arahan Presiden untuk fokus dalam pembangunan SDM, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
didukung oleh kerjasama industri dan talenta global. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan arahan Presiden tersebut dalam membangun SDM yang unggul dituangkan pula dalam Rencana Strategis atau Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 dalam mendukung agenda pembangunan, yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri dan penguatan pendidikan tinggi berkualitas. Para hadirin yang saya hormati, Politeknik LP3I diharapkan mampu menjawab tantangan akan kebutuhan SDM di Indonesia melalui bentuk pendidikan vokasi dan diharapkan dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil dengan skill tinggi dan siap berkarya serta mampu menjawab tantangan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha di Indonesia. Saya mendapat informasi bahwa pada hari ini telah diluluskan sebanyak 1.452 orang mahasiswa dari program studi administrasi bisnis sebanyak 740 mahasiswa, program studi komputerisasi akuntansi sebanyak 375 mahasiswa, program studi hubungan masyarakat sebanyak 74 mahasiswa, program studi manajemen informatika sebanyak 263 mahasiswa. Dengan jumlah yang cukup banyak ini, tentunya kita berharap dapat muncul tenaga-tenaga ahli lulusan pendidikan tinggi vokasi yang diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat keluarga serta juga tentunya menunjang pembangunan di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan dan kemampuan kerja yang tinggi. Dengan porsi praktek yang lebih banyak, yaitu kurang lebih 60% praktek dan 40% teori. Dan dengan model pendidikan seperti itu diharapkan dapat meningkatkan skill atau kemampuan psikomotorik mahasiswa lulusannya. Hal yang menjadi kunci keberhasilan dalam sistem pendidikan vokasi salah satunya adalah adanya link and match antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia kerja, di mana seluruh pelaksanaan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan industri mulai dari kurikulum, dosen dari industri, magang industri, kerjasama penelitian dengan industri yang menghasilkan produk-produk nyata yang dibutuhkan industri. Dengan akhirnya, industri akan lebih mengenal politeknik dan lulusannya sehingga tidak ragu lagi untuk merekrut, bahkan tentunya akan mencari lulusan-lulusan politeknik karena kemampuannya dapat diandalkan oleh industri. Hadirin yang saya hormati, keterampilan hard skill mahasiswa yang sudah cukup baik dengan porsi praktik yang tinggi tersebut harus diimbangi dengan kemampuan soft skill-nya. Kemampuan soft skill diantaranya adalah kejujuran, moral, integritas. Karena tanpa adanya kejujuran, moral, dan integritas, maka sepintar apapun lulusan tidak akan bermanfaat bagi perusahaan atau bagi lembaga tempat dia bekerja. Sudah banyak masukan dari hasil tracer study ke industri-industri pengguna bahwa lulusan vokasi dan yang menjadi masukan kepada perguruan tinggi untuk diterapkan dalam sistem pendidikannya adalah meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa. Beberapa masukan diantaranya adalah perlu diasah kemampuan-kemampuan sebagai berikut.
Yang pertama, kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik. Kedua, kemampuan dalam berinisiatif dan tidak cepat bosan atau endurance-nya harus tinggi. Kemudian kemampuan dalam bekerja dalam teamwork atau kemampuan bekerja sama. Kemudian yang terakhir ada kemampuan dalam menghadapi tekanan dalam dunia kerja, yaitu mental set menghadapi permasalahan dalam bekerja yang positif. Hal-hal tersebut perlu terus ditingkatkan oleh pelaksana pendidikan, dalam hal ini tentunya oleh pimpinan Politeknik LP3I melalui penerapan kebijakan-kebijakannya. Para dosen dan juga mahasiswa itu sendiri selama dalam proses pembelajaran di kampus, dengan demikian maka setelah lulusan akan dapat menghasilkan sebuah karakter yang baik dengan kombinasi kemampuan hard skill yang tinggi ditambah kemampuan soft skill yang baik. Dan keduanya sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja serta dunia usaha tentunya. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Vokasi, mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran pimpinan Politeknik LP3I dan seluruh sivitas akademika Politeknik LP3I yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan vokasi dengan meluluskan banyak mahasiswa generasi penerus dengan harapan dapat berkontribusi nyata dalam pembangunan di Indonesia. Semoga segala upaya yang Bapak Ibu lakukan dalam membina, memfasilitasi, dan tentunya mendampingi pengembangan pendidikan di Politeknik LP3I mendapat balasan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diharapkan kerjasama sinergi serta dukungan dari seluruh pihak akan terus dapat ditingkatkan. Semoga Politeknik LP3I dapat terus maju serta memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan. Jangan berhenti untuk belajar, belajarlah terus dimanapun Anda berada, agar dapat terus meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, sehingga suatu hari nanti akan menjadi kebanggaan bagi sivitas akademika Politeknik LP3I atas keberhasilan Anda di dunia kerja dan dunia usaha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.